101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar? Siang hari ini saya Widya Pradipta di program Bincang Spesial ya, bersama dengan Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW. Nah, UKDW juga punya tagline UKDW seru, sama seperti yang tadi udah kita dengerin di iklan barusan gitu ya. Kita nanti akan tanya juga seperti apa keseruannya gitu ya. Kita akan bahas juga penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung hingga September nanti nih Star Lovers ya. Terus gimana profilnya, terus pendaftaran mahasiswa barunya di UKDW juga seperti apa. Kita akan tanyakan langsung ke dua narasumber kita di hari ini ya. Yang pertama kita sapa dulu untuk Mas Julius Beni Patra ya. Ini staf promosi. Halo Mas Patra. Selamat siang Kak Widya. Selamat siang Star Lovers. Kak Patra nggak sendiri, tapi ditemani sama Kak Aditya Kristanto. Ini juga staf promosi dari UKDW ya. Halo Kak Adit ya. Iya benar sekali. Halo Kak Widya. Baik. Halo Star Lovers juga. Selamat bergabung pastinya. Siap, selamat bergabung ya Star Lovers ya. Dan silakan aja yang mungkin akan menyampaikan pertanyaan, bisa langsung WhatsApp aja di 0812621013 atau juga boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm, karena akan ada 2 merchandise menarik bagi 2 orang penanya yang beruntung gitu ya. Nah, tadi di awal-awal video udah singgung terus nih tagline-nya gitu kan, karena memang kayaknya nih baru gitu ya. Baru gitu, apalagi kemarin juga sempat ngadain event juga gitu kan, gitu kan. Jadi kayaknya kok seru gitu ya. Serunya tuh apa nih sebenarnya? UKDW seru tuh apa nih di balik itu? Apakah ada filosofinya atau gimana nih? Sebenarnya kalau ditanya serunya seperti apa, nanti kalau dijabarkan secara apa ya? Aturan resminya rinci, nanti ya. nama SKS Mbak. Nanti langsungnya sampai jam 5 atau jam 8 atau besok lagi aja gitu ya. Nanti privat aja. Oke, kalau gitu singkatnya aja deh. Sebenarnya seru itu kalau singkatannya Sustainable Entrepreneur Research University. Itu asli sebenarnya. Tapi kita harapannya sih seru di sini apa ya, teman-teman yang misalnya nanti akan berkuliah di UKDW, mulai dari cara masuk, terus nanti pas selama perkuliahan teman-teman merasakan benar-benar serunya nih, serunya dari suasananya, mungkin ketemu dengan dosennya, fasilitas yang diperoleh, seperti itu. Oke, ini harus jadi mahasiswa UKDW biar tahu serunya dong. Pastinya ada Vibe serunya tuh kayak gimana? Mungkin bisa dilihat dari fasilitasnya ya. Kita kan kalau misalnya daftar pasti tahu dulu fasilitasnya apa aja di UKDW nih. Oke, jadi kalau fasilitas pertama teman-teman kita menyediakan beberapa macam ada asrama. Kita ada asrama. Biasanya teman-teman kadang banyak teman-teman yang mungkin dari luar Jogja, kadang bingung nih cari tempat tinggalnya di mana. Mau ngekos, takut gitu. Silakan, kami ada asrama teman-teman boleh menggunakan asrama ini. Nanti di daerah Bawah Badan ya, Kak Adit ya, di daerah Bawah Badan. Silakan boleh tinggal di asrama selama kuotanya masih ada. Dan juga nanti teman-teman mungkin paling sering digunakan oleh teman-teman adalah paling penting nih, ada wifi juga ya Kak. Kadang teman-teman sampai kuliah sampai malam masih ada yang nongkrong di kampus karena memang suasananya kampus dibikin homey lah. Suasananya homey. Gak mau pulang ya. Kadang juga nggak ngerjain tugas sih. Cuma gunakan wifi-nya aja. Jadi silahkan, ada yang sampai nongkrong sampai malam gunakan wifi-nya, atau mungkin di dalam juga macam-macam ada kafetaria Kak. Jadi teman-teman yang mungkin kangen rumah, masakan rumahan, makanan tradisional sampai non tradisional ada semua di sana kan. Kemudian juga kita juga ada fasilitas, ada bisa yang suka olahraga. Kita ada GOR. Oh iya benar. Itu bisa digunakan untuk olahraga, untuk sambil cari-cari keringat sedikit-sedikit, itu bisa di sana di GOR. Fasilitas yang ada di GOR UKDW. Kemudian kita juga ada lab-lab yang bisa digunakan waktu untuk praktek-praktek, atau misalkan nih selama kuliah tuh nggak punya laptop nih Kak. Kita ada lab bebas. Nah itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas selama perkuliahan, tinggal nunjukin aja KTM aja bisa digunakan. Gitu sih Kak. Oke, seru ya, emang dibikin homey biar teman-teman nanti juga betah ya kuliah di situ ya. Jadi nggak kaku kesannya. Iya benar. Vibes-nya tuh nggak kaku gitu ya. Ngelihat juga dari bangunan gedungnya juga kayaknya ada yang beberapa yang gedung tinggi, terus di bagian tengah atau mana ya itu kafetarianya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Oh masih sama berarti. Ada yang pernah kesana berarti. Ada pernah kesana berarti kan. Pernah kesana ya. Pernah 2 kali ke UKDW Widya nih ya. Oke, jadi fasilitasnya itu tadi udah disebutkan, bahkan untuk teman-teman yang mungkin juga belum punya laptop bisa manfaatkan fasilitas lab komputer ya, bisa dibilang gitu ya. Lab komputer di situ. Dan kalau udah fasilitas biasanya fakultas dan
dan juga prodinya. Ada apa aja tuh di UKDW? Karena terkenalnya kan teknik informatika tuh. Selain itu juga ada yang baru tuh fakultas kedokteran. Karena kita tahu sepanjang jalan Wates tuh di Sedayu akan bangun tuh. Udah di-spill dikit-dikit ya. Udah di-spill dikit-dikit. Jadi fakultasnya apa aja nih selain itu ya? Kalau di UKD Yogyakarta ada 7 fakultas nih Mbak Widya. Ada 7 fakultas. Kalau program studinya untuk S1-nya ada 11. Tapi ada jenjang S2, S3 juga ada. Nah, kalau untuk fakultasnya mungkin nanti spill satu-satu ya Kak Adit ya. Boleh Kak. Boleh. Pertama tadi sudah disebut Kak Widya nih, ada FTI, Fakultas Teknologi Informasi. Jadi memang ada informatika dan sistem informasi. Beda itu ya? Iya, beda. Teman-teman nanti yang mungkin senang di bidang IT, mungkin sekarang baru AI ya, baru di gendungan tentang AI, silahkan ChatGPT. Bisa masuk ke sana. Sering gunain ya. Kayaknya baru mau bilang sering gunain. ChatGPT nih Kak. Biasanya betul. Nanti kalau terkait dengan AI, kecerdasan buatan, software, programmer, nah silakan belajar di informatika. Kalau di SI lebih nanti akan dipadukan dengan ilmu IT-nya dapat ditambah dengan ilmu manajemen bisnis Kak Widya. Oke. Siap. Jadi betul. Ada itu ya di Fakultas Teknologi Informasi ya. Kemudian ada fakultas apa lagi nih Kak? Terus tadi ada Fakultas Kedokteran yang kebetulan mulai hari ini kita sedang tes nih Kak Widya sampai besok Sabtu. Teman-teman yang ikut gelombang 4 nanti baru tes 3 hari ini. Nah, nanti masih ada satu gelombang lagi sebenarnya nanti akan dibuka di bulan Agustus. Silakan yang mungkin belum sempat mendaftar di gelombang 4 masih dibuka. Di gelombang berikutnya bisa ke gelombang terakhir ini. Terus ada fakultas kedokteran, apalagi Kak Adit ada fakultas bisnis boleh. Bisnis itu ada 2 prodi juga Kak. Itu ada manajemen sama ada akuntansi yang suka hitung-hitungan nih Kak ya. Suka mau jadi PNS nih Kak ya. Itu bisa nanti ke sana sama bisnis. Semua bisa sih Kak jadi PNS. Oh iya. Semua bisa Kak. Bisa ya. Itu fakultas bisnis. Terus ada lagi fakultas bioteknologi. Ini hampir mirip seperti kedokteran. Teman-teman yang mungkin senang dengan bidang penelitian begitu, kita ada prodinya biologi. Jadi silahkan yang tertarik di bidang lingkungan, nah boleh belajar di biologi. Terus juga ada fakultas kependidikan dan humaniora. Di sini ada 2 program studi yang ditawarkan. Ada PBI itu pendidikan bahasa Inggris. Teman-teman yang tertarik di bidang bahasa Inggris, passionnya menjadi seorang guru, boleh nanti ke PBI UKDW. Dan yang paling baru ini Kak, ini adiknya PBI ada studi humanitas. Jadi memfasilitasi teman-teman yang sekarang era milenial ya, Gen Z begitu, teman-teman yang semua serba digital, yang pengen jadi seorang konten kreator atau mungkin bekerja di bidang media kreatif. Nah, silakan bisa berkuliah di studi humanitas. Itu juga jadi PNS juga bisa Kak. Boleh. Pegawai Nagitas. Iya. Itu kan semuanya konten kreator. Iya. Masuk ya Kak ya. Masuk banget nih. Oke. Sepertinya nih Fakultas Kependidikan dan Humaniora agak baru gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, betul. Agak baru ya, karena baru dengar nih Widya. Karena kalau PBI sendiri dari tahun 2016 Mbak Widya. Nah, yang terakhir ada ini yang sebenarnya paling tertua Mbak Widya. Fakultas Teologi. Nanti prodinya namanya Filsafat Keilahian. Kurang lebih ada 7 fakultas dan 11. Satu lagi Kak. Apa nih Kak? Despro dan arsitek. Oh iya. Belum. Nah, paling seni. Nah, suka belajar tentang seni menggambar, kemudian suka bikin barang-barang jadi. Betul. Itu bisa ke fakultas desain dan produk. Itu nanti ada 2 prodi, ada desain produk dan arsitektur. Itu bisa digunakan untuk pilihan alternatif untuk daftar di UKDW pastinya. Nah, tadi kan disebutkan juga bahwa seperti ini jadi gelombang terakhir juga ada ya. Termasuk ke semua atau hanya fakultas kedokteran aja nih yang gelombang terakhir? Fakultas kedokteran. Terus juga ada gelombang 4 untuk fakultas teologi. Kita nanti ada sampai tanggal 30 Juli itu pendaftarannya. Nanti tesnya di sekitar tanggal 2 sampai 3 Agustus. Kalau untuk program studi yang lain masih kita buka sampai nanti awal September. Tentunya ada macam-macam promo yang bisa teman-teman gunakan untuk potongan-potongan uang gedungnya. Nah jalurnya pendaftarannya ada apa aja nih yang masih bisa diikuti nih? Nah, untuk jalur pendaftarannya banyak nih Kak ya. Tentunya. Wah, apa tuh menarik nih? Jalur pendaftarannya enggak pakai ribet. Karena seru tadi ya. Seru tadi benar Kak. Nah, yang untuk jalur reguler di luar kedokteran dan sahabat kalian kita masih ada buka. Itu yang pertama ada jalur prestasi. Itu cukup pakai rapot aja. Itu minimal 75, rata-ratanya bisa menggunakan seleksi prestasi itu. Nanti benefitnya rata-rata 75 dapat potongan 10% untuk uang masuknya atau uang gedungnya.
Itu kemudian juga ada untuk SKL. Nah, jalur surat SKL, keterangan lulus. betul. Nah, itu cukup pakai SKL saja, bisa mendaftar di UKDW. Nanti dapat juga untuk potongannya Kak, pastinya Kak ya. Betul. Kemudian juga yang terakhir kita masih ada jalur skor UTBK nih Kak, yang kemarin nggak keterima di PTN. Mungkin belum Kak, rezekinya. Belum rezekinya diterima di PTN. benar. Nah, itu bisa menggunakan skor UTBK-nya itu minimal 500 tuh bisa menggunakan potongan sampai 50% untuk DPFP. Menambahkan sedikit mungkin yang untuk UTBK berlakunya untuk bulan Juli ini. Jadi teman-teman akan dapatkan benefitnya potongan 50%. Benar banget. Sampai Juli ini ya. Sampai Juli 30 untuk yang UTBK. Untuk UTBK, untuk yang UTBK aja. Skor Siap. UTBK 500 itu tadi. Nah, kira-kira kalau misalnya nih pengen daftar dengan salah satu jalur tadi, apa yang harus dipersiapkan? Selain tadi syarat-syarat, kalau UKDW prestasi kan pasti nilai raport ya. Selain itu apa lagi nih yang harus dilengkapi? Yang dilengkapi pastinya berdoa sama Tuhan. Persiapkan mental. Syarat-syarat berkas lainnya gitu loh selain raport. Ya, kalau berkasnya sih mungkin kalau kayak prestasi tadi pastinya raport. Betul. Kemudian, Kalau untuk SKL foto. tentunya surat keterangan lulusnya Kak. Cukup itu saja. Terus nanti ada foto. Kalau untuk yang UTBK tadi Kak Adit nyebutin ada sertifikat UTBK dengan skor minimal 500. Silakan dilampirkan. Dan mungkin ada beberapa untuk program studi tertentu menambahkan syarat tertentu, misalkan semacam desain produk, arsitektur dan biologi. Teman-teman akan menambahkan namanya surat keterangan bebas buta warna. Itu yang paling penting. Paling penting itu. Oke, jadi itu yang harus dilengkapi. Betul. ya, berdoa itu yang Berdoa, paling penting. itu yang paling penting. Semoga diterima juga itu yang paling penting Kak. Batas akhirnya kapan? September tuh tanggal berapa tuh? Untuk pendaftaran ini tanggal 6 September Yes, tuh. 6 September. Tanggal 6 pendaftarannya, September. Oke, untuk pendaftarannya ya. Langsung atau bisa lewat websitenya aja. Boleh, karena mungkin ada daftar beberapa langsung. teman yang ini lagi streaming nih di luar Jogja nih. Oke. Gitu. Boleh teman-teman nggak mau daftar langsung silahkan nanti main ke kantor admisi dan promosi UKDW di Gimana gedung tuh, Kak? AKP lantai 1 paling pojok. Benar. Nah, nanti tulisannya gedung admisi Betul, promosi paling silakan estetik. ya, itu yang paling pasti udah tahu semua. Data semuanya pasti. Kalau teman-teman mau daftar secara online, mungkin ada yang mendengarkan mungkin sedang di luar Jogja, boleh daftar online, silakan langsung ke website kami di pmb.ukdw.ac.id. Oke, jadi pokoknya dibantu di situ ada Betul. lengkap ya keterangannya ya. Lengkap semua. Biaya juga sudah ada di sana Iya. semua pastinya. Oke, termasuk juga yang asrama tadi nih. Iya. Asrama itu ada syarat tertentu nggak misalnya untuk bisa menjadi salah satu penghuni asrama gitu. Oke, nah syarat pentingnya pastinya kuliah di UKDW. Diterima Yes. dulu. Ya, karena nggak Diterima boleh dulu. ya, nggak boleh Boleh. dari luar. Nah, itu atau itu pastinya mahasiswa UKDW itu nanti biayanya sangat murah ya Kak ya. Ya. Untuk Berapa asrama 350 aja Kak per bulan. Per bulan. Itu dapat fasilitas sangat lengkap. Betul. Pastinya yang pertama nih fasilitas yang bisa didapatkan tuh nanti satu kamar diisi 2 orang. Kemudian udah dapat tempat tidur 2, meja belajar juga, kamar mandi udah dalam nih Kak. Nggak tidur di luar tapi Kak ya. Di dalam. Kirain ditutup dari Di dalam. Oke. dalam. Nah, kemudian juga ada free wifi juga. Betul. Kemudian juga ada fasilitas antar jemput bis dari asrama ke kampus, kampus ke asrama. Itu Kak. Itu tiap apa tuh antar jemputnya? Tiap Jadi berangkat akan- kuliah atau gimana? Betul, akan diantarkan nanti pagi Pagi. begitu, terus nanti akan teman-teman tinggal menunggu. Bisnya akan menunggu sampai nanti kurang lebih mungkin sore ya, begitu akan kembali lagi ke Ke asrama. asrama bareng-bareng Oke. gitu. Oke, gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan ini untuk Betul. teman-teman atau mungkin Benar. orang tua juga Iya. yang khawatir ya, yang Benar. worry gitu ya. Dan pastinya bisa kayak cowok sama Oh, cewek nggak jadi tentunya. satu. Lah iya dong, kan? masa. Masa ya jadi satu. Waduh, Satu. nggak boleh nanti. Jadi ini mungkin juga ada orang tua yang lagi dengerin Iya, gitu ya. Wah, benar. boleh nih gitu ya, karena jauh gitu kan. Ini bisa terpantau dengan baik juga ya oleh ibu asrama. Ada ibu asramanya. Oke, nah kita akan bahas lagi nanti ya keseruan yang lainnya juga. Dan Star Lovers yang punya pertanyaan ternyata sudah banyak, nanti akan kita Waduh, udah jawab banyak, ya. Kak. Oke. Kita akan jawab satu persatu, tapi kita akan jeda dulu setelah yang berikut ini. Ya, masih di Bincang Spesial bareng Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Jogja. UKDW Jogja seru. Nah. seru gitu ya. Nah, tadi udah banyak keseruan yang kita sampaikan, tapi ada juga beberapa yang belum gitu ya, termasuk juga beberapa fakultas atau juga prodi yang punya S2 ya kan. Nah, kita belum sampaikan juga. Nah, yang S2 ini ada apa aja nih, Kak? Oke, kalau di UKDW Mbak Widya kita ada S2 itu pertama ada MM, Magister Manajemen. Terus nanti ada juga Magister Arsitektur. Oke.
ada juga magister filsafat keilahian. Nah, kalau untuk jenjang S3-nya kita ada doktoralnya itu S3-nya filsafat keilahian. Jadi Doctor of Theology. Wow ya. Karena emang udah paling lama ya. Iya, awal berdirinya malah itu kayaknya teologi. Oke, gitu. Jadi ada beberapa ya, MM, kemudian juga MArts, magister arsitektur dan magister filsafat keilahian. MTH ya? MPhil sekarang. MPhil ya sekarang ya. Oke, baru lagi nih. Itu dapat informasi baru lagi ya, MPhil sekarang ya. Oke. Siap. Termasuk juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita bacakan ya. Boleh Kak. Di 0818621013. Terima kasih untuk Bapak Duta. Ini pas banget namanya sama ya. Duta Wacana. Selamat siang. Pak Duta yang ada di Sleman nih, apakah ada program perkuliahan buat PNS yang melanjutkan S2? Terus termasuk juga fasilitas asrama tadi, apakah dikhususkan untuk mahasiswa luar DIY atau luar Jawa nih? Biasanya kan ada prioritas ya, gitu kan. Terus UKT-nya tiap fakultas nih di kisaran berapa? Biar tahu nih, apalagi orang tua gitu udah harus mempersiapkan ya biayanya berapa ya dari sekarang. Oke, monggo. Oke, terima kasih Pak Duta. Kalau untuk S2 baik PNS atau mungkin di luar PNS, kita ada namanya kelas karyawan memang Pak. Jadi nanti untuk S2 biasanya teman-teman yang pasca sarjana S2 ini mereka akan kuliahnya di weekend. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu begitu. Nanti biasanya mulai dari kelas sore, karena juga menyesuaikan mungkin dengan kesibukan kerja masing-masing, baru bisa kuliahnya di Jumat dan Sabtu, jadi weekend seperti itu. Silakan boleh kalau memang tertarik di S2 boleh nanti di kelas weekend seperti itu. Dia mau nambahin Kak? Boleh. Waktu itu kita juga ada kayak PNS tuh daftar di MArts. Oh iya. Itu ada ya? Ada. Dia PNS di Magelang. Dia satu PNS di Magelang, dia daftar di MArts waktu itu Kak ya. Jadi dia kuliah sampai sekarang di UKDW Mas Yan. Gitu. Jadi emang enggak bentuk kemungkinan kalau mau PNS mau kuliah kelas weekend bisa, atau kelas di MArts juga bisa digunakan gitu sih. Oke, jadi menyesuaikan juga dengan jam kerjanya ya. Jadi di weekend gitu ya dibukanya. Kemudian untuk yang fasilitas asrama tadi ini diprioritaskan untuk teman-teman dari mahasiswa luar DIY atau luar Jawa misalnya, itu ada nggak sih prioritas kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk khusus prioritas sebenarnya teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang mungkin asli Jogja, pertanyaannya mending di rumah saja. Iya, di rumah saja, menghemat biaya lah ya, benar pastinya. Karena kalau untuk asrama memang teman-teman kebanyakan kalau di UKD sendiri kan memang kebanyakan memang dari luar Jogja Mbak. Jadi teman-teman yang pertama, untuk teman-teman yang memang menerima beasiswa, mereka akan dapat semacam fasilitas untuk bisa tinggal di asrama. Tapi menjadi opsi pilihan. Kalau misalnya teman mau kos juga boleh, kos kontrak. Tapi terus itu, nah kalau untuk prioritas sebenarnya khusus untuk luar Jawa juga ada juga sih, sebenarnya nggak ada aturan resmi seperti itu. Jadi saya teman-teman yang kalau memang belum punya tempat tinggal, silahkan boleh menggunakan fasilitas asrama ini. Jadi memang ada 2 asrama Mbak. Satu asrama untuk teman-teman yang di bidang teologi, jadi memang wajib tinggal di asrama selama 2 tahun. Nah, ada satu asrama yang di daerah Babadan ini untuk umum. Jadi teman-teman yang di luar teologi silahkan menggunakan asrama yang di daerah Babadan, namanya Omah Babadan. Oke, baik. Ini ada berapa kapasitas nih asramanya kalau di Omah Babadan? Omah Babadan tuh sekitar 150 lebih. Yes. 150. Cukup banyak juga ya. Iya, bisa digunakan juga. Dan kita juga di sana juga ada guest house-nya Kak ya. Nah, itu homestay-nya. Nah, itu bisa digunakan kalau misalkan ada event-event atau orang tuanya mau menginap di sana juga bisa Kak itu Kak. Oh ya, kalau wisuda dan sebagainya itu ya. Baik. Terus UKT nih, ini penting juga nih. Nah, ini gimana nih Kak Patra? Masalah angka-angka ini nih orang tua biasanya harus nih yang jadi utama yang harus dilihat ya kan. Terkait dengan biaya mungkin saya jelaskan satu persatu ya Mbak Widi. Boleh. Mungkin kalau di PTN kita mengenalnya UKT, uang kuliah tunggal. Nah, kalau kami di swasta, jadi ada perbedaannya begini. Kita ada namanya uang per semester dan uang DPFP. Uang DPFP ini namanya dana pengembangan fasilitas pendidikan. Jadi nanti setiap program studi ada macam-macam DPFP-nya. Kisarannya mungkin dari sekitar berapa ya, 12 juta sampai nanti paling mahal 21 juta. Itu pun nanti bisa dicicil 4 kali dalam 1 tahun. Setelah teman-teman kuliah, baru nanti akan dibayarkan mulai dari angsuran pertama dan seterusnya selama 4 kali dalam 1 tahun. Kalau untuk uang per semesternya setiap 6 bulan sekali, kita ada namanya SPP tetap dan SPP variabel. Ini tetap sama dari teman-teman masuk pertama kali sampai teman-teman kuliah tetap flat, tidak ada perubahan atau naik turunnya nggak ada. Kalau mungkin kalau turun mungkin ada karena tergantung variabel teman-teman yang ambil. SPP variabelnya itu yang mempengaruhinya di situ. Kalau untuk SPP tetapnya tetap sama. Kisarannya mungkin kalau per semester mungkin dari sekitar 7 juta sampai mungkin sekitar 9 juta. Itu setiap program studi. Selama
setiap 6 bulan sekali begitu. Kalau SKS-nya ini per prodi juga sepertinya beda ya? Kalau untuk SKS-nya nanti SPP variabelnya itu kalau yang untuk PMB sekarang 225.000 satu SKS-nya. Nanti tinggal dikalikan saja. Kalikan 24 misalnya ya. Karena kan nanti kalau di semester pertama ini kan kita sistemnya paketan Kak. Jadi nggak bisa milih SKS sendiri, nanti kemudian di semester 2 itu bisa milih mau SKS berapa, mau ambil kelas apa itu bisa di semester 2 di minimal. Itu nanti tergantung IPK-nya berapa. Oke, siap. Menjawab ya ini ya Pak Duta ya. Karena emang harus jeli kalau ngomongin tentang biaya ya. Kadang-kadang orang tua juga nggak percaya sama anaknya gitu. Wah itu ini uangnya bener gak dibayarin gitu ya. Terima kasih juga yang bergabung di Instagram ya @vitara767. Nah ini ada rencana mau menyekolahkan adik bungsunya di Fakultas Biologi karena tertarik sama sains gitu ya. Nah kalau di UKDW ini keunggulan dari Fakultas Biologi ini apa? Kemudian lagi-lagi besaran UKT-nya gitu ya atau DPFP tadi ya. Terus setiap semesternya berapa? Terus apakah terjangkau? Kemudian ada magister biologi tidak? Ya. Gitu. Monggo silakan. Kalau untuk Fakultas Bioteknologi ini program studinya biologi Ibu. Nah ini sebenarnya bukan biologi murni. Jadi nanti teman-teman yang masuk ke prodi biologi, teman-teman akan bisa memilih konsentrasi studi. Jadi nanti di UKD sendiri ada pemilihan konsentrasi studi, Mbak. Siap. Salah satunya di biologi. Nanti semester 3 teman akan memilih sesuai passionnya teman-teman. Ya, benar banget. Mau milihnya kemana? Kalau di biologi sendiri nanti ada 3 konsentrasi studi yang ditawarkan. Ada bioteknologi lingkungan, bioteknologi industri, dan bioteknologi kesehatan. Silakan nanti bisa dipilih sesuai apa ya mungkin minat teman-teman, pengen fokusnya kemana. Kalau ditanya tentang magister sejauh ini belum ada untuk magister biologinya. Magisternya tadi yang 3 di awal yang saya sebutkan kayak gitu. Terkait biaya ini berapa nih Kak? Biayanya tadi betul. Untuk biayanya tetap sama. Nanti ada per semester dan uang DPFP. Jadi nanti kalau teman-teman diterima, pertama memang dibayarkan pertama dari SPP tetapnya. Di biologi sendiri itu sekitar 2,8 juta. SPP tetapnya kan selalu sama dari pertama kali masuk sampai nanti teman-teman lulus. Biasanya dibayarkan sebelum memulai perkuliahan. Nah nanti SP variabelnya mengikuti tergantung nanti SKS-nya nanti IPK-nya juga ya. Satu SKS-nya 225.000. Kurang lebih nanti per semesternya itu kisaran 9,8 juta. Itu pun nanti akan dikurangi Mbak Widya. Karena nanti di awal teman akan membayarkan untuk alma mater dan juga yang lain-lain itu hanya di semester 1. Semester kedua sudah berkurang sekitar 1,4 juta. Jadi akan berkurang lagi. Untuk uang DPFP-nya atau uang gedungnya itu untuk di biologi sendiri itu 19 juta. Itu pun bisa dicicil 4 kali. Kalaupun teman-teman misalkan ikut seleksi prestasi tadi menggunakan nilai rapor, benefit pertama teman akan dapat potongan untuk uang DPFP-nya. Misalkan dilihat dari nilai rapor, potongannya pun dari 10 bahkan sampai 100%. Rata-ratanya minimal 75, besarannya mengikuti. Sisanya potongan berapa bisa dicicil 4 kali dalam 1 tahun. Itu pun nanti setelah teman-teman kuliah. Misalkan nih kuliahnya di bulan Agustus dimulai, nanti dimulai bulan Oktober akan dimulai untuk cicilan pertama dan seterusnya selama 4 kali. Jadi nggak perlu khawatir. Dan apalagi nih kan kita ada seleksi UTBK nih Kak, 50% nih Kak. Ini lagi-lagi ya harus diingetin terus ya. Terus nih Kak, jadi dengan skor UTBK minimal 500 itu bisa mendapat potongan 50%. Nah itu misalkan nih tadi biologi nih, biologi 19 juta Kak ya. 19 juta tuh nanti dipotong 50% tinggal bayar, berarti sekitar 8 jutaan. Nah 8 itu nanti bisa dicicil 4 kali itu tadi Kak. Jadi memang sangat ringan, membantu sekali. Pencicilan ini yang 4 kali berarti ada di kalender akademik atau mungkin dibantu oleh teman-teman admisi nanti periodenya kapan nih untuk pencicilan apa, yang pertama angsuran pertama misalnya, angsuran kedua berapa dan sampai selesai. Betul. Jadi nanti setelah teman-teman akan diterima, nanti teman-teman masing-masing akan mendapatkan namanya surat SP01. Surat penerimaan. Betul. Ini berisi rincian biaya masing-masing. Sesuai potongannya berapa, terus nanti ada tanggal-tanggal pembayarannya nih Mbak, jadi memudahkan. Misalkan nih angsuran pertama tanggal berapa maksimalnya sudah ada di SP01 secara lengkap termasuk nomor pembayarannya. Jadi setiap masing-masing nanti membayarkan sesuai nomor pembayarannya masing-masing. Itu yang tahu hanya calon mahasiswanya. Karena setiap mahasiswa yang satu dengan yang lain berbeda. Gitu. Jadi satu lagi nih Kak ya. Kalau misalkan membayarkan lunas itu ada potongan lagi. Ada cashbacknya. Ada potongan Kak Aditi kalau ngomongin uang ini banget ya, hijau banget. Rinci banget ya. Perkuliahan nih. Nah,
Nanti kalau misalkan DPFP tadi atau uang masuknya dibayarkan lunas langsung sebelum tanggal yang sudah ditentukan di SP01, itu bisa dapat potongan lagi 10%, Kak. Lumayan, Kak. Oke. Gitu. Ada potongan lagi 10% ya kalau langsung dibayar lunas gitu ya. Itu bisa. Nah, ini Bu Vita tanya lagi nih, kalau paketan yang semester pertama kan tadi paketan, kurang lebihnya berapa tuh kalau untuk masuk di bioteknologi tadi yang biologi? Oke, pertama memang tadi yang pertama dibayarkan adalah SPP tetapnya dulu, Mbak. Jadi Bu Vita nanti kalau sudah dinyatakan diterima, pertama bayar SPP tetap untuk nanti bisa registrasi. Iya, benar banget. Jadi nanti sah mendapatkan nomor induk mahasiswa, jadi sah menjadi mahasiswa UKDW. Oke. Nanti selanjutnya bertahap. Jadi untuk biaya 1 itu SPP tetap, terus ada biaya 1.2 itu SPP variabelnya. Nanti ada tanggalnya lagi, Mbak. Oke. Jadi misalnya nanti bertahap. Kalau untuk terkait dengan DPFP-nya nanti ada tanggal-tanggalnya lagi. Silakan diikuti sesuai SP01 yang tercantum di situ. Oke, jadi ini sifatnya privacy ya. Iya, benar. Soalnya masing-masing beda-beda Kak, untuk potongannya, untuk pembayarannya. Jadi jangan sampai ke mana-mana ya terkait ini. Oke, terima kasih juga @dauna43 nih. Ada kelas untuk pekerja malam nggak? Tadi sebenarnya sudah di sound kita di spill gitu ya. Terus ada beasiswa nggak mahasiswa berprestasi nih? Terus untuk lanjut ke S2 misalnya. Dari S1 ternyata oke nih IPK-nya dan sebagainya, berprestasi, ada beasiswa nggak di UKDW nih? Nah, ini sebagai alumni. Sebagai alumni nggak? Oke, waduh, berprestasi berarti ya Kak Adit nih. Tidak kuliah lagi lah. Oke, ini membantu menjawabnya. Jadi untuk misalkan nih kuliah di UKDW S1 nih Kak, kemudian dia udah lulus, nanti mau lanjut S2 itu ada potongan alumni. Itu cukup besar potongannya, itu nanti bisa digunakan juga, dan nanti model sistemnya pembayarannya termin Kak. Nanti bisa dicicil juga untuk S2-nya. Jadi memang sangat meringankan, apalagi dia misalkan alumni UKDW itu akan dapat fasilitas tersebut. Itu bisa dicicil untuk uang masuknya. Oke, siap. Kemudian juga ini pertanyaan yang berikutnya yang prodi kedokteran. Tes masuknya ada atau enggak? Terus juga apakah harus dari jurusan IPA selama SMA nih? Oke. Nah, kebetulan hari ini kita sedang tes, Mbak. Mulai hari ini sampai hari Sabtu. Ini gelombang 4 sudah mendekati akhir. Nanti ada gelombang 1 lagi, nanti di bulan Agustus, ditunggu saja infonya. Iya, benar banget. Kalau ditanya ada tesnya, tentu karena memang kalau kedokteran ada seleksi khusus namanya seleksi kedokteran. Nanti tesnya bertahap memang. Misalkan hari ini teman-teman akan tes untuk kesehatan dan juga tes untuk MMPI kejiwaan atau kejiwaan. Nanti di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Terus nanti hari kedua besoknya teman-teman akan tes untuk CPT. CPT itu meliputi ya semacam ilmu tentang biologi, ilmu kesehatan secara umum. Ada tes bahasa Inggris seperti itu. Sama satu lagi tes TPA. Nah, itu tes potensi akademik yang penting itu Kak. Karena itu menentukan dia diterima atau tidaknya itu kan dari tes tersebut. Kemudian nanti melanjutkan tadi tes terakhir Kak. Ya, nanti wawancara didampingi sama orang tuanya. Jadi total tes 3 hari tersebut. Gitu. Ini khusus untuk yang fakultas kedokteran. Oke, kalau untuk tes untuk yang umum reguler, fakultas yang reguler tentunya lebih mudah, Mbak. Lebih mudah sekali kan. Cukup melampirkan tadi misalkan seleksi prestasi cukup pakai rapor. Kalau nanti ikut UTBK cukup melampirkan sertifikat UTBK-nya saja. Nanti teman-teman suka secara online boleh, nanti daftarnya secara online, pengumumannya secara online. Jadi memang tidak ada tes lagi, Mbak. Tesnya hanya melalui nilai rapor. SKL. Mungkin ada SKL dan mungkin beberapa prodi misalkan membutuhkan untuk wawancara. Teman akan dihubungi langsung oleh fakultas, oleh admin fakultas. Hanya sebatas motivasi teman-teman nih, apakah benar nggak nih memilih sesuai jurusan yang diminati, itu yang paling penting. Supaya teman-teman ini saya nggak salah ambil jurusan. Itu yang paling penting. Ini dia ya, karena kadang-kadang kita udah kuliah terus salah kayak gitu ya. Itu yang jadi bahaya tuh Kak. Jadi dibantu dulu ya sebelum masuk gitu ya, jadi mahasiswa secara resmi gitu ya. Termasuk pertanyaan dari Bu Ade juga, kalau misalnya daftar di 2 fakultas itu boleh atau enggak ya? Kalau itu belum bisa gitu. Belum bisa ya? Ya, dual degree kita belum bisa. Jadi harus menyelesaikan S1 dulu. Kalau mau lanjut mau ambil S1 lagi setelah lulus itu tadi Kak, untuk dual degree kita belum bisa. Sebenarnya kalau untuk kami pendaftaran paling hanya memberikan opsi. Jadi di opsi itu ada pilihan 1, pilihan kedua. Pilihan 1 program studi yang mungkin paling yang saya tujuan utama. Pilihan kedua adalah opsi selain pilihan pertama. Jadi hanya sebatas itu. Kalau untuk dua belum bisa. Dua opsi secara bersamaan kuliah belum bisa. Gitu. Jadi misalnya nih pilih 2 ya. Yang pertama misalnya teknologi informasi, yang kedua manajemen misalnya. Tapi kalau yang pertama tidak
keterima kemudian otomatis pilihan akan kedua. keterima Betul. di Benar pilihan banget. kedua Iya. gitu. Oke, kalau misalnya itu pilihan kedua sebenarnya aku nggak begitu ini nih, mau ini lagi bisa nggak ya? Daftar lagi Daftar bisa. lagi bisa Boleh. nggak ya? Boleh bisa. silahkan, nanti tinggal mendaftar lagi. Untuk saya nanti diulangi lagi dari awal. Misalnya pilihan pertamanya nanti sesuai passionnya teman-teman seperti itu. Oke, gitu. Kalau misalnya sudah keterima, misalnya yang di manajemen, kemudian sudah melakukan pembayaran dan sebagainya, kemudian melakukan lagi nih pendaftaran lagi, bisa ditransfer nggak ya biaya yang sudah Oke. masuk itu? Oke, biayanya bisa ditransfer atau tidaknya itu kita bantu pastinya kan. Yes. Kita coba bantu dulu. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Nanti kita coba bantu dulu. Kalau misalkan udah diterima nih di prodi yang pertama, kemudian dia daftar mau dialihkan, sebisa mungkin kita bantu semaksimal mungkin. Gitu. Ada case-case semacam itu nggak sih? Sejauh ini pernah ada. pernah ada. Apalagi terkait biaya pernah. Mbak. Oke, jadi memang harus pastikan dulu ya. Iya, benar. Sebelum memilih kira-kira Betul. karena ada dua pilihan ya. Betul. Ya, silahkan dipilih aja pilihan yang pertama, pilihan yang diminati, kemudian yang kedua itu yang opsi. mungkin opsi kedua gitu ya. Yang diminati yang lainnya apa gitu. Kemudian nih kalau manajemen UKDW ini apakah sudah diarahkan ke manajemen bisnis digital? Nah, Oke, ini juga menarik nih. Ini ya. Sekarang apa-apa serba digital kan Benar. soalnya ya. Oke, kalau untuk manajemen sendiri sama juga Mbak, seperti tadi saya menjelaskan tentang biologi. Jadi manajemen pun ada semacam konsentrasi studi. Ya. Ada 3 konsentrasi studi yang ditawarkan di manajemen. Ada pertama manajemen pemasaran, salah satunya belajar tentang digital marketing. Silakan teman-teman kalau passion teman-teman di bidang digital marketing, pilih nanti fokusnya di manajemen pemasaran. Yang kedua adalah manajemen finance. Oke. Nanti teman-teman yang mungkin belajar tentang investasi, tentang permodalan, saham, nanti akan diajarkan segala lengkap di situ. Dan salah satunya memang kami punya BI, Bursa Efek Indonesia. Iya, betul. Teman-teman akan diajarkan secara profesional untuk bagaimana cara membeli saham, termasuk teman-teman boleh menjadi anggota, boleh diajarkan cara mungkin menjadi pemilik saham di sebuah perusahaan tertentu, nanti bisa diajarkan di sana. Okay. Satu lagi manajemen sumber daya manusia, human resource. Jadi kalau memang passion teman-teman nantinya pengen bekerja di bidang HRD, personalia, nanti akan diajarkan secara lengkap di manajemen human resource itu. Oke, jadi memang nanti di semester 3 Betul. akan ada pemilihan konsentrasi studi gitu ya. Dipilih aja kira-kira nanti yang aku minatnya yang di sini nih gitu kan. Semua program studi memang nanti ada pemilihan konsentrasi studi sesuai passion teman-teman. Nanti di awal teman akan belajar secara umum, baru nanti silahkan diolah, difokuskan Fokusnya mau kemana. Jadi ke dalamnya di sana. Oke, Pak Dewa tadi ini bertanya nih, total biaya masuk kalau ke manajemen berapa? Langsung nih. Manajemen. Manajemen sama Bapak, tadi ada biaya per semester dan biaya DPFP-nya. Kalau untuk per semesternya kurang lebih sekitar 8,2 juta. Itu sudah termasuk SPP tetap, SPP variabel dan lain-lainnya. Untuk DPFP-nya itu sama 19 juta. Nanti bisa dicicil 4 kali dalam satu tahun. Tergantung potongannya berapa nanti. Betul, nanti ada potongan lagi Bapak. Misalnya tergantung cara masuknya melalui prestasi, SKL atau TBK, nanti ada potongan lagi di awal seperti itu. Oke, udah merinci-rinci total biaya nih kayaknya orang tua ya. Termasuk juga biasanya nih kalau ke universitas itu biasanya juga ada ikatan alumni nih. Yang biasanya nih ditunggu-tunggu juga karena kan terkait juga yang namanya informasi lowongan kerja ya. Nah, ini apakah di UKDW juga ada gitu? Apa namanya? Kemudian biasanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan apa aja gitu kan. Ini juga biasanya menarik perhatian ya. Oke, mungkin saya sebagai alumni ya akan menjawab. Nah, langsung dari alumni nih. Alumni nih. Nah, kalau di UKDW itu ada namanya untuk ikatan alumni adalah IK2, Ikatan Alumni Duta Wacana. Di IK2 itu nanti akan memberikan informasi kepada yang udah lulus ada grupnya. Itu nanti akan memberikan informasi di mana lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di UKDW yang sudah dibuka itu apa aja. Jadi perusahaan-perusahaan besar. Kita kerjasama sama perusahaan-perusahaan besar. Misalkan saja nih ada Indomaret, kemudian ada Tokopedia, kemudian juga ada BCA. Itu bisa kalian gunakan. Jadi kerjasama yang nantinya akan membantu kalian saat nanti kuliah sampai selesai kuliah, bahkan sampai kerja itu bisa dibantu. Jadi misalkan nih kalau namanya kuliah kan ada namanya magang tuh Kak. Betul. Atau kuliah praktek. Nah, gitu. Itu nanti misalkan nih aku pengen nih kerja di BCA nih. Nah, kemudian nanti ada informasi terkait tentang magangnya. Itu nanti bisa apply saja di BCA tersebut. Nah, misalkan lolos, itu nanti akan langsung bekerja di BCA atau di Indomaret, tapi bukan yang halo sama datang di Indomaret, itu bukan yang itu Kak ya. Beda lagi. Nah, itu nanti kalau kalian udah lolos, itu nanti akan kerja di
perusahaannya BCA atau Indomaret, dan nanti selama kalian magang di sana kalian akan dapat fasilitas banyak banget tuh Kak. Dapat uang saku, dapat apartemen dari sana. Kemudian nanti juga dapat misalkan nih materi-materi atau tema-tema untuk skripsinya. Itu bisa dari sana. Nah, nanti kalau misalkan kalau udah balik lagi ke UKDW, udah jadi mahasiswa lagi, kemudian mau skripsi selesai, biasanya akan langsung ditarik di rekanan tersebut dari BCA Indomaret. Jadi langsung kerja di sana. Siap. Benefitnya Kak. Gitu. Dapat pengalaman uang saku terus juga menjanjikan untuk lowongan pekerjaan tidak mungkin bagus. Gitu ya. Tidak mustahil nanti bakalan langsung keterima kerja di situ juga gitu. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang juga rekanan gitu ya, kerjasama gitu ya. Termasuk juga job fair UKDW. Nah, ini juga kayaknya banyak banget juga banyak banget. Setahun kita 2 kali loh job fair. Itu bisa digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan yang ada di UKDW pastinya. Itu untuk umum ya Kak ya? Iya, untuk umum, kita bukan untuk umum Kak, bukan cuma buat UKDW aja, kita bukan buat umum, banyak banget. Ada kapal api, ada BCA, ada orang tua grup, itu semua banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang kerjasama sama UKDW pastinya. Itu nanti akan ada diadakan di job fair setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya. Ada informasi tentang job fair di UKDW gitu ya. Dan bahkan juga mungkin ada beberapa perusahaan yang istilahnya pinjam tempat ke UKDW gitu ada ya. tuh Kak, ada banyak tuh Kak ya. Pengalaman nih Kak, udah pernah ngelamar nih Kak. Gitu ya. Jadi ada banyak rekanan tadi misalnya BCA, kemudian Indomaret, terus ada apalagi tadi perusahaan lain. Ada Indomaret, ada Tokopedia, ada Blibli, juga ada Amazon Kak ya, kebetulan FTI kita, wah itu brand ambasadornya dari Amazon, dosennya kita. Itu, dan Microsoft juga ada di FTI ya, brand ambasadornya. Gitu. Wow, luar biasa ya Star Lovers ya. Jadi silahkan aja dipilih gitu ya. Kira-kira mau memilih prodi mana gitu ya, fakultas apa yang memang menjadi minat gitu ya. Ada 2 pilihan yang bisa dipilih, yang pertama dan yang kedua nanti bisa dibantu juga, dan termasuk juga konsentrasi studinya ada banyak ya. Tapi itu nanti aja deh semester 3 ya. Yang penting sekarang dulu yang umum-umum dulu, mempelajari dulu gitu ya, karena ada banyak fakultas-fakultas dan juga prodi-prodi yang menarik juga yang bisa Star Lovers pilih ya. Kita akan ke jeda lagi gitu ya, dan termasuk juga nanti beberapa pertanyaan yang ada akan mendapatkan salah satunya merchandise ini nih, ada tumbler. Ada tumbler juga, ada apa ini? Goodie bag. Ada goodie bag juga untuk Star Lovers yang beruntung ya. Kita ke jeda terlebih dahulu. Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama Universitas Kristen Duta Wacana UKDW. Seru. Yeay. Harus bilang gitu ya, seru gitu, karena emang jadi tagline-nya UKDW, dan kita pengen tahu juga keseruannya ketika kuliah di sana ya. Vibes-nya apakah mungkin yang mendukung keseruan tuh apa aja, supaya ada gambaran ya buat kita calon maba-maba ini. Sebenarnya kalau tadi di awal kita jelasin tentang cara masuknya sudah banyak pilihan ya, mempermudah teman-teman. Serunya pertama di awal kayak gitu. Nanti kalau teman sudah masuk menjadi mahasiswa UKDW, memang suasananya di dalam apa ya, vibe-nya suasana dibikin homey. Mulai dari ada tempat-tempat buat teman-teman bisa nongkrong. Bener banget, coffee shop ada Kak. Coffee shop ada, kafetaria juga ada. Gitu, bahkan makan makanan tradisional bisa kalian manfaatkan. Makanan tradisional kayak gimana tuh misalnya? Kayak misalkan lotek, itu kan tradisional banget juga. Lotek, gado-gado. Ulek dewi ngono ya. Boleh request cabai enggak tuh? Oh, itu boleh Kak. Oke. Nah, kemudian juga ada, bahkan kita juga terkenalnya dengan mininya Indonesia kayak. Nah, itu yang bikin homey banget. Jadi kita ada perkumpulan dari perkebudayaan. Nah, jadi nanti misalkan nih kita akan ada suatu event namanya gelar budaya. Nah, itu homey-nya di situ Kak ya. UKM ya namanya. Ya, UKM. Nanti ada per daerahnya. Eventnya akan ada namanya gelar budaya. Nah, gelar budaya itu akan menampilkan semua adat tariannya, entah itu bahasanya, entah itu adat yang ada di mereka masing-masing dalam suatu acara tersebut, event itu tersebut. Jadi itu mengakrabkan satu sama lain. Gitu sih. Dan juga mungkin yang paling penting ini Mbak, secara apa ya, program pembelajarannya. Teman-teman nanti di dalam UKDW pun banyak dosen-dosen yang mungkin dosen-dosen muda ya, sekarang dosen-dosen kece. Benar, kece. Ganteng, cantik-cantik. Contohnya di TikTok kita ada Kak ya. Oh, ada. Bikin semangat mahasiswanya. Semangat. Seru ya. Gitu ya. Bisa menarik Gen Z lah ya. Betul. Jadi teman-teman apa ya, kuliah
kuliahnya nggak sebatas teori, nanti teman juga banyak untuk berpraktek. Teman-teman juga banyak yang mungkin pribadi tertentu akan jalan-jalan. Kan memang pentingnya di situ. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Bahkan kadang dosen pun menawarkan mungkin mereka punya proyek tertentu bisa dikerjakan dengan teman-teman itu juga banyak. Jadi saling kerjasama saling support sama lain gitu bisa. Jadi memang sangat bumi lah di UKDW itu. Oke. Jadi berasa kayak kakak gitu ya. Karena masih muda-muda. Iya, jadi memang tidak ada Mbak jarak. Memang dosen-dosen kebanyakan memang dosen-dosen yang kadang nyariin mahasiswanya. Mahasiswaku kok ora ono. Kok ora ono ki ning ndi ya. Di Japri langsung. Iya, ndi ora ada konsultasi lah gitu lah. Karena di UKDW juga ada namanya dosen wali, Mbak. Jadi dosen walinya kan saya mempunyai sekitar mungkin 15 atau sampai 20 mahasiswa. Teman-teman bisa konsultasi apapun. Tidak hanya terkait dengan kuliah, misalkan ada kendala mungkin terkait dengan biaya atau mungkin kendala lain, silahkan boleh disampaikan melalui dosen wali. Ini menjadi perantara untuk nanti bisa teman-teman tetap terbantu. Teman-teman jangan merasa sendiri. Iya, jangan sendiri ya, nggak boleh sendiri kan. Kamu nggak sendiri, ada dosen wali. Ada UKD yang menemani Bu. Gitu. Berasa kayak wali kelas ya, ada dosen wali ya. Ini seru ya. Kayaknya cuma di UKDW deh ada dosen wali kayak gini. Nggak tahu yang lain kayak ada. Kalau curhat masalah percintaan boleh nggak tuh? Boleh Kak. Siapa tahu boleh dicurahkan. Oke, dan yang paling penting adalah akreditasi. Ini orang tua biasanya nyari tuh akreditasinya nih harus yang oke nih gitu ya, supaya nanti aman, lega gitu. Anakku kuliah di tempat yang memang oke. Nah, akreditasinya apa nih UKDW? UKDW akreditasinya sudah unggul. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Silahkan boleh join. Boleh join UKDW ya. Udah unggul lah, nggak perlu keraguan lagi. Udah berapa tahun nggak? 680. Apanya Kak? Berdirinya udah berapa tahun? 680 ya? Sudah hampir 60-an tahun. 60-an tahun ya. Sudah lama lah ya. Sudah lama, udah mateng enggak berarti ya. Ini udah senior banget, 60 tahun bukan matang lagi ya ini. Udah senior ya. Udah senior banget ya. Oke. Dan akhirnya Wida akan membacakan 2 pemenang yang akan mendapatkan 2 merchandise dari UKDW gitu ya. Satu dari WA, satu dari Instagram deh ya, biar adil. Yang pertama, selamat untuk Pak Duta di Sleman. Waduh, selamat Pak Duta. Salam mungkin buat Mas Eros. Mas Eros atau mau nyanyi di sini juga boleh nanti. Atau Mas Adam juga boleh ya. Oke, Pak Duta selamat sekali lagi gitu, karena pertanyaan juga menarik nih pertanyaannya. Kemudian yang di Instagram, selamat siapa ya? @dauna43. Selamat. Nanti akan kita japri ya bagaimana caranya untuk mengambil merchandise ini. Nanti kita akan japri satu-satu. Sekali lagi selamat untuk @dauna43 dan juga Pak Duta yang ada di WhatsApp. Yes, yang terakhir kasih semangat untuk Star Lovers yang lagi dengerin gitu ya. Semangat supaya semakin tertarik untuk bergabung bersama UKDW gitu kan ya. Semangatnya ini Kak. Nah, buat kalian nih yang masih bingung, atau bapak ibu yang masih bingung mau kuliahkan anaknya kemana, kemudian pengen kuliah tapi terkendala biaya, gak usah khawatir karena UKD masih buka pendaftaran sampai tanggal 6 September nanti. Jadi bisa manfaatkan jalur-jalur seleksi yang ada di UKDW. Nanti dapatkan potongan sampai 100% bahkan untuk uang masuknya, dan bahkan bisa untuk free untuk kuliahnya Kak ya nanti ya. Betul. Itu bisa kalian gunakan juga. Nah, kemudian jangan sampai salah pilih jurusan pastinya, karena kuliah 4 tahun nanti kalau salah jurusan pastinya buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga juga. Jadi jangan ikut-ikutan teman, jangan paksaan dari siapapun, dengan sepenuh hati pastinya. Seperti memilih dia. Waduh. Curhat. Tipis-tipis curhat ya. Mungkin Kak Patro ada tambah nih Kak, untuk memberikan semangat nih Kak. Mungkin nambahin Mas Adit. Dari awal sampai tadi kita jelasin tentang UKD seru. Jadi teman-teman sudah dari awal masuk perkuliahannya merasakan vibe-nya seperti apa. Nanti sudah lulus tetap merasakan serunya UKD seperti apa. Jadi teman-teman yang masih galau silahkan, masih dibuka pendaftaran di UKD, jangan lupa pilihlah UKD. Kayak milih apa ya? Kayak pilkada aja ya. Kayak udah kayak pilkada. Thank you Kak Adit dan juga Kak Patra ya. Terima kasih Mbak Widya. Sukses terus untuk teman-teman di UKDW. Makin seru. UKDW seru. Oke, Star Lovers ditunggu ya untuk join ke UKDW ya kan, karena seru itu tadi yang udah kita bahas panjang lebar gitu ya. Oke, saya Widya Pradipta juga pamit dari bincang spesial kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.